Terima kasih kepada Ibu Paudi dan IGTKI ya, Masya Allah. Alhamdulillah luar biasa. Apa kabar Bu? Saya senang banget tuh dengar yel-yel itu. Apalagi yes, luar biasa ya. Baik, terima kasih tadi juga Pak Nasajro yang memimpin doa. Terima kasih ya Pak. Alhamdulillah. Hari ini panitia mengamanahkan kami untuk membahas menjadi orang tua yang amanah. Ya. Namun sebelumnya saya izin menyampaikan salam hormat dari suami. Ya, suami saya nggak bisa hadir. Dan saya ingin memperkenalkan suami lewat foto. Boleh ya Bu? Soalnya banyak yang mengira suami saya namanya Pak Dahlan. Dahlan itu nama ayah saya ya. Ya, suami saya boleh slide ya. Suami saya namanya Dr. Priyanto Sismadi ya. Ini foto 33 tahun yang lalu. Kalau sekarang wajah kami sudah semakin senior juga ya. Alhamdulillah ya. Saya bapak saya orang Bugis. Ada orang Bugis dari Probolinggo? Ada juga. Alhamdulillah. Ibu saya orang Palembang dan Banjarmasin ya. Dan suami saya orang Jogja Klaten. Ada orang Klaten juga. Baik, izin memperkenalkan putra putri kami juga karena atas doa mereka saya bisa ke sini ya. Yang pertama putra kami namanya Lanang, yang kedua Prio, yang ketiga Kakung, yang keempat Jaler. Artinya ikut kami ya Pak. Satu lagi ya Bu, Bismillah. Alhamdulillah. Ya, dapat perempuan yang dikasih nama Weko, dikasih namanya Ragil ya. Masya Allah tadi Bu Marisa juga sampaikan pada kami beliau juga punya putra 5, sama persis sama saya, 4 laki-laki dan 1 perempuan ya Bu. Masya Allah. Ibu yang anaknya 5 lagi ada Bu? Alhamdulillah. Yang 6 ada 6. Ibu 6. Alhamdulillah. Tepuk tangan loh. Jarang-jarang sekarang ada anak 6 loh Bu. Waduh, saya bahagia banget kalau ibu banyak anaknya. 7 ada 7. Mana 7 Bu? Ada 7. Udah dibuka aja. 4. Oh iya 4. Ibu 4 juga ya. Gak mau tambah 1 lagi Bu? 3. Oh 3 banyak. Oh, sebab 3 ini batas maksimal perusahaannya Bu. Lebih dari 3 nanti kita tanggung. 2. Oh lebih banyak lagi. Ya ini sisa-sisa kampanye orde baru nih. Anak 2 cukup. 1 anak 1. Oh alhamdulillah. Anak mahal ya Bu. Ibu gak mau tambah lagi? 1 sama 5 lebih stres 1 Bu. 1 belum pulang ibu bingung. Kami anak 5 1 belum pulang masih ada 4. 2 belum pulang masih ada 3. Alhamdulillah. Baik. Saat ini Lanang juga sudah dokter dan mengambil spesialisasi sama-sama saya untuk rehabilitasi narkoba. Rio juga sudah dokter, sedang ambil spesialisasi kedokteran olahraga karena hobinya ya. Kakung, insya Allah tahun ini dokter. Jalan sedang koas kedokteran. Dan terakhir mahasiswa kedokteran di Bali. Ini mungkin karena bapaknya dokter, Mas Joko. Jadi karena ayahnya dokter, ibunya pun dokter, jadi anak-anak kami menjadi dokter itu fardu ain. Bukan fardu kifayah. Baik, dan saya juga ditemani oleh teman-teman dari Jakarta. Di antaranya ada Mbak Adel, ya boleh tepuk tangan buat Mbak Adel. Dan Kok Jimmy, mau saya panggilnya Koko. Ibu tahu dong kalau dipanggilnya Koko ya. Sebelumnya saya disclaimer dulu, mereka berdua dulunya pernah menjadi korban penyalahgunaan
penyalahgunaan narkoba dan sekarang sudah berobat dan bertobat. Doakan ya Bu, supaya istiqomah. Iya, ada juga mungkin ada di mana ya? Ada Mbak Ica juga, beliau sama dengan Mbak Adel dan Ko Jimmy. Dan saya juga didampingi oleh adik ipar saya Mbak Amel, ada adik sepupu saya Mas Omet, ada Mbak Nining ya. Pokoknya kalau saya pergi kemana-mana disuruh rame-rame Bu yang nemenin Bu. Apalagi habis kerusuhan kemarin. Saya mohon maaf sekali, sekiranya pekan lalu kami sudah kesini. Hanya ya Allah Jakarta memang benar-benar ya serem, ngeri dan nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik. Insyaallah terus membaik negara kita ya. Amin ya rabbal alamin ya. Terima kasih ya. Mbak Adel maaf. Pakai narkoba berapa lama? Lama ya. Mas Jimmy, Ko Jimmy, berapa lama? Boleh pakai mic siapa? Ya Pak Adel. Ya. Berapa lama? 25 tahun. Oh. Susah ya? Narkoba itu untuk kuliah susah sekali ya. Makanya kenapa kami undang juga mereka, karena kami memang sejak 98 mengurusi anak-anak bermasalah narkoba dan anak yang menyimpang lainnya. Dan salah satu faktor kontribusinya adalah pola pengasuhan ya. Mbak Adel, ya dekat nggak dengan orang tua dulu, dengan bapak dengan ibu? Enggak ya? Iya. Kenapa nggak dekat? Karena kebetulan dulu kedua orang tua saya itu tahun dulu bilangnya pegawai negeri. Oh dulu pegawai negeri ya? Dua-duanya jarang bertemu di rumah. Sibuk gitu? Ya. Terus kalau untuk wataknya mungkin mama saya itu orangnya cerewet. Oh, kalau ibu memang cerewet ya Bu. Kalau ayah gimana? Nggak ada gitu sama ayah? Kalau saya itu galak. Oh, Pak, tuh. Iya, Koko waktu kecil dekat nggak sama orang tua? Hanya di luar jam kerjanya mereka saja. Jadi mereka juga sibuk? Ya, paling malam. Tapi Malam. paling dekat cuman sama ibu aja. Sama ibu aja ya? Emang ayah kenapa? Keras tuh. Oh, galak juga? Sarangan sering ditahan bicara. Aduh, astagfirullah. Ya Allah, itu juga yang menjadi kenangan buruk di memori Koko dan Mbak Adel, sehingga satu ketika ya pada saat yang salah ketemu orang yang salah dapat solusi yang salah, yaitu penyalahgunaan ya. Iya, nanti bantu lagi kita ya. Iya, boleh tepuk tangan buat mereka. Iya, terima kasih. Masya Allah. Baik, saya hari ini senang sekali karena judul yang indah dari panitia yaitu menjadi orang tua yang amanah, dan izinkan kami membahasnya dari tinjauan ilmu neuropsikospiritual ya. Tadi Pak Dwi Joko sudah sampaikan bahwa hari ini ada basic ilmu pengetahuan dan sains yang mendasari parenting hari ini ya. Kenapa? Karena saya yakin Bapak Ibu juga sudah ngerti kok, sudah tahu dan sudah menjalankan pola pengasuhan yang baik ya. Hari ini hanya kita segarkan lagi cara pandang kita terhadap masalah peran orang tua ya. Iya. Amanah apa ya Bu artinya Bu? Apa Bu amanah Bu? Hah? Sebab kita harus mulai dari kata amanah ya. Tentunya kita bangsa Indonesia kita ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Jadi amanah memiliki 3 makna ya. Satu, sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan kepada orang lain ya. 2, keamanan dan keterantaman. 3, sifat dapat dipercaya atau setia ya. Ibu setia? Ya. Bapak setia? Kok ibu yang ngomong Pak? Berarti ibu sudah menjadi istri yang amanah, Bapak juga menjadi suami yang amanah, insya Allah ya. Baik, kenapa saya sering cerita tentang ilmu otak atau neuroscience? Karena perkembangan pesat
ilmu tentang otak ini luar biasa ya Bu, ya Bapak. Jadi ditemukan alat-alat yang bisa mendeteksi otak manusia sampai dalam-dalamnya. Ya, termasuk otak anak-anak yang sedih, otak anak-anak yang bingung karena bapak dan ibunya juga memberikan arahan yang bingung ya. Jadi alat ini luar biasa, semakin hari semakin canggih sehingga kita bisa bercerita pola batin dari sisi ilmu otak ya. Dan kalau bicara otak, tentu kita pernah belajar tentang otak ya Bu. Otak manusia Allah ciptakan. Ada otak besar, ada otak kecil, berbagi dua. Di sini ada kanan, ada kiri. Ya, boleh angkat tangannya nggak Bu, Pak? Nggak apa-apa ya, kita izin main-main sebentar ya. Boleh ya tepuk-tepuk teman sebelah kanannya? Izin. Mungkin ini yang sebelah sini nggak ada temennya ya, nggak apa-apa ya. Baik, sambil tepuk-tepuk teman kanannya, boleh ikuti kata-kata saya. Ya, teman-teman punya otak. Ya sudah. Lucu. Ya, yang kiri lagi kiri. Oh, teman sebelah kiri. Nah, teman-teman punya lengkap, tidak tercecer. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu yang punya otak. Kita sering lupa punya otak Bu. Anak sekolah masih ingat ya, ingat punya otak tuh kalau mau ujian. Ibu-ibu punya otak ya, ingatnya kapan? Anggun bulan. Ya, jadi inilah otak manusia ya. Dan tentu di antara kita ada teman-teman sejawat, ada teman-teman dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia, juga mungkin tepuk tangan buat teman-teman dokter ya. Dan Bupati Probolinggo teman sejawat juga. Beliau seorang dokter ya Allah ya. Makanya beliau sehat ya Pak. Lari oke. Apa lagi Pak? Sepeda oke. Apa lagi Pak? Motor oke. Anak motor Pak. Sama seperti saya ya, anak motor. Ya. Alhamdulillah ya. Dan biasanya teman-teman yang bekerja di dunia kesehatan juga pasti belajar tentang otak manusia ya. Ya. Ada apa di dalamnya? Di dalamnya itu ada sel otak. Ya. Izin istilah kedokteran terpaksa kami pakai karena perjanjian internasional kalau mau bicara tubuh manusia itu menggunakan bahasa Latin. Ya Bapak ya Bu ya. Jadi ibu langsung belajar. Sel otak itu neuron. Apa Bu? Mantap. Jumlahnya banyak sekali 100 miliar. Bentuknya kayak gitu ya Bu, kayak gini banyak kabel-kabelnya ya. Dan kata para ahli neuroscience, satu neuron cara kerjanya seperti satu komputer yang tercanggih di zamannya. Artinya apa? Artinya otaknya anak-anak era baru itu ternyata lebih canggih dari kita. Ya, alhamdulillah. Saya lahir 60-an juga punya 100 miliar, tapi mungkin tidak secanggih teman-teman yang lahir 80-an, 90-an ya. Mbak Ina lahir tahun berapa Mbak Ina? 95. Mudah banget. Tepuk tangan dong buat generasi milenial ya, 90-an. Ya, sebetulnya sudah mau masuk Gen Z sebetulnya ya. Iya. Tapi bilangnya enggak sebenarnya. Milenial akhir. Iya, saya mau balasnya cepat dong, nggak kayak kan. Jadi Mbak Ida juga punya 100 miliar, otak beliau lebih canggih dari saya ya. Yang lain tahun 60-an ada? Saya mau cari teman. Bapak juga, Ibu juga 60-an Bu? Alhamdulillah. Yang 50-an ada juga dan juga hadir di sini. Ada Bu, yang lain tahun 50-an, tepuk tangan dong. Masya Allah, luar biasa. Lahir tahun 50-an masih mau ikut seminar. Luar biasa ya, Masya Allah. Yang lain 70-an. Oh, masih banyak juga. Yang lahir 80-an. Wah, makin banyak ya. 90-an kayak Mbak Ida.
Oh, makin banyak. Yang lahir 2000. Ah, yang 2000. Sudah nikah kan Ibu? Iya, bir. Belum. Bang, Masih jomblo. Jomblo sekarang ada 2 istilah. Jomblo perdana atau jomblo second? Iya, artinya ya otak era sekarang itu memang lebih canggih dari kita yang lahir 50, 60 dan 70 ya. Apa maksudnya canggih? Maksudnya sel otak era baru itu daya tampung data-datanya lebih besar. Daya tampung informasi otak anak-anak kita tuh lebih besar, lebih banyak informasi yang bisa masuk di otak anak-anak era sekarang. Itu namanya canggih ya. Mungkin kita yang lahir 50, 60, 70 memang tidak canggih, tetapi tangguh. Berantem gak mau kalah. Maka saking tangguhnya sel otaknya, hasil karya produksi zaman dulu itu zaman yang ya produksi yang tangguh. Dulu TV rusak dipukul. Betul nggak? Siapa punya TV ini Bu? Masih ingat dulu ada acara dunia dalam berita. Salah satu bawa beritanya adalah Anita Rahman. Pernah dulu ya, waktu saya nonton TV ini waktu itu masih remaja, goyang-goyang. Terus saya ngomong sama ibu, TV-nya goyang-goyang. Apa kata ibu saya di dapur? Pukul nak, pukul. Ya dulu. Mananya mau dipukul? Atasnya. Atasnya. Suatu ketika goyang-goyang keras dipukul atasnya jadi lambat gini ya. Ibu masih goyang. Apa kata ibu saya? Pukul lagi nak. Sebelah mananya Bu? Sampingnya. Sampingnya. Pak. Makanya kita dulu yang anak lahir 50-an, 60, 70 kalau nakal dipukul ya Pak. Benar ya. Sekarang boleh nggak TV ibu dipukul? Ibu lagi nonton Salma Salsabila Idol. Oh, Probolinggo punya kan gitu? Iya, goyang-goyang terus ibu pukul. Bisa lagi ya. Kenapa? Karena produk sekarang dihasilkan oleh sel otak yang lebih canggih, lebih lembut. Jadi sekarang semua produksi-produksi itu istilahnya soft touch, sentuhan lembut. Jadi anak-anak juga yang sekarang nggak bisa lagi kayak saya waktu itu misalnya belum sholat pukul pasang, ayo sholat. Sekarang harus lembut, ya gitu ya. Ayo nak. Ya memang begitu. Dan itu kenapa begitu? Apa anak sekarang manja? Bukan. Memang sel otaknya terbentuk seperti itu. Dan ingat sel otak ini yang ciptakan Allah Ta'ala. Masya Allah ya. Setuju ya Bu? Kemudian cara kerja otak ini luar biasa ya. Nanti nih Bu, kabel-kabelnya ini bisa tersambung-sambung. Coba angkat tangan kanan ibu lagi. Ya, punten, maaf, izin. Coba sentuh teman sebelah kanan. Nah, kayak gitu sambungan otak. Kiri lagi, kiri. Ya, yang kanan jangan dilepas Bu. Kiri lagi, sentuh teman sebelah kanan. Itu berarti 2 sambungan. Masih terus jangan dibuka. Jangan lepas. Kaki kanannya. Nah. Bisa. Kiri. Kameranya kan foto. Kapan lagi seminar gayanya kayak gini? Matur suwun Ibu ya. Masya Allah. Itu baru 4 sambungan loh. Otak manusia itu satu sel otak bisa 20.000 sambungannya. Allah Akbar ya. Masya Allah. Jadi Bu, ini ibarat satu ini kayak satu laptop, satu komputer. Yang kabel besarnya itu
yang tersambung di stop kontak. Ini aja ujungnya udah banyak sekali. Nanti di samping-sampingnya ini ibarat ini ibu, di samping-samping laptop saya banyak bisa untuk tersambung kabel. Ini bisa nih. Ini nanti panjang lagi bisa 20.000. Ya, Masya Allah. Dan sambungannya itu nanti bentuknya adalah sambungan zat kimia. Izin, zat kimia itu namanya neurotransmitter. Gak apa-apa kalau usah dihafal, ya. Pokoknya tahu ada zat kimia yang keluar dari otak. Nah, zat kimia ini ternyata jumlah jenisnya banyak banget, lebih dari 100 jenis, ya. Jadi zat kimia ini bisa keluar tergantung 3 faktor, ya. Apa itu? Dipengaruhi oleh nutrisi, situasi, emosi. Ayo ulang. Nutrisi, situasi, emosi. Iya, 3C. Itulah makanya nutrisi sangat diperlukan untuk apa? Kerja otak. Ya. Buat keluarga muslim ada kita punya ya pakemnya apa? Halalan thayyibah. Nah itu penting karena akan mempengaruhi keluarnya zat kimia ini, ya. Situasi juga begitu. Pada saat kita sedang memberikan pengajaran atau arahan bimbingan pada anak yang sehat dan anak yang sakit, itu beda yang keluar, ya. Anak lapar, anak kenyang, anak ngantuk, ya, anak segar, ini jenisnya yang keluar beda, ya. Kemudian emosi, pada saat kita mengajarkan anak-anak yang sedang senang, sedang sedih, sedang marah, sedang bahagia, itu beda jenisnya. Makanya sering terjadi kelasnya sama, sekolahnya sama, gurunya sama, tapi daya tangkap murid-murid otaknya ini berbeda karena ini yang keluarnya berbeda. Sampai sini Ibu, ya bisa dipahami ya. Itulah makanya mengapa pada saat anak sakit tentu pendekatannya beda dengan anak sehat, ya. Nah, ini nih Bu, keluarnya sangat cepat ini. Ini keluarnya sangat cepat. Saking cepatnya, bentuknya kayak loncatan listrik Bu. Jadi di otak kita itu banyak listriknya. Ibu terasa sering panas otaknya? Perlu. Pernah sekali-sekali kosong? Ini sudah, ya, ini sudah gerakan lambat atau orang bilang slow motion. Aslinya lebih cepat Bu, ya Allah. 1 detik 2 juta sambungan. Jadi otak kita ini, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita hidup, kita kecap, kita ucapkan, itu langsung masuk ke otak. Dan terjadi sambungan-sambungan tali-tali ini atau kabel-kabel neuronnya. Ya Bu? Nah itu. Nah, sekarang ternyata kabel-kabel ini kalau baru 1 kali disambung masih tipis. Itulah makanya mengapa kalau kita mengajarkan seorang anak baru 1 kali sambungannya masih tipis. Jadi kadang anak belum paham, ya. Itulah dalam pembelajaran, belajar itu perlu diulang-ulang. Menasehati perlu diulang-ulang, ya. Membaca perlu diulang-ulang, baca Quran diulang-ulang, makanya ada istilah murojaah, ya, supaya kabel otak ini semakin tebal, ya. Ibu, 2 tambah 2 berapa? Nah, itu di otak Bapak Ibu sudah tebal. Makanya langsung, walaupun Ibu tadi ngantuk 4 gitu. Karena sudah tebal. Karena dari kecil sudah belajar 2 tambah 2 Nah, itu namanya sudah pintar.
Karena pintar itu dari ilmu otak adalah yang diulang-ulang. Suatu ketika anak saya lagi bilang gini, "Ibu, aku nggak pintar matematika." Saya bilang, "Gampang kan?" "Kok gampang sih, Bu?" "Diulang-ulang aja rumusnya, nanti pintar." "Oh gitu ya, Bu?" "Iya, supaya nanti di otak sambungannya semakin tebal, semakin tebal, semakin tebal, itu pintar." Ya, nah, tapi pintar saja nggak cukup, harus cerdas juga. Kalau cerdas bagaimana? Cerdas itu kita membentuk sambungan baru. Contoh, 2 tambah 2 berapa tadi? Nah, itu bintang ya Bu, karena sudah diulang-ulang. Nah, 2 tambah 2 sama dengan 5 kurang 1. Betul? Nah, ini namanya cerdas. 2 tambah 2 sama dengan 4 kali 1. Betul? Nah, itu namanya cerdas tuh. Jadi otak kita itu perlu juga ya kita ulang, tetapi dengan cara yang berbeda. Itu yang membuat orang cerdas. Ibu mau muridnya pintar atau cerdas? Dua-duanya, Bu. Karena harus pintar juga untuk beberapa hal dan juga harus cerdas. Ya. Saya 27 tahun urus narkoba. Ini insya Allah di otak saya ini sambungan tentang ciri-ciri orang pakai narkoba itu sudah pinter Bapak Ibu. Jadi kalau lagi praktek di meja ya, terus ada pasien, kalau dia masih pakai aktif saya langsung tahu, oh pakai total. Karena udah pinter nih. Di sini udah ya, sudah penuh, ya, sudah tebal sambungannya. Oh pakai sama. Oh nyimeng. Oh iya Bu. Nyimeng. Ya ini ya. Nah, atau dulu saya sempat ya kerja di puskesmas 3 tahun. Di puskesmas itu satu hari minimal 400 pasien ya Dok ya. Saking pintarnya, makanya ada ibu-ibu bawa anaknya saya udah tahu pilek. Baru dulu sudah dikasih resep. Saking pintarnya, karena setiap hari ratusan anak pilek, anak batuk udah kelihatan. Cuman saya nggak mau cuma pintar aja, saya mau juga cerdas. Makanya nggak mau terus-terusan urus narkoba. Sekarang sudah ada anak saya yang urus di Jakarta ya. Makanya saya mau cerdas. Bagaimana caranya cerdas? Jalan-jalan. Supaya lihat Probolinggo, ketemu ya, ibu-ibu dan bapak-bapak itu ada sambungan baru di otak saya. Ya, jadi cerdas. Makanya kalau suami saya tanya, kamu mau kemana lagi? Mau ke Probolinggo? Mau ngapain? Mencerdaskan otak. Ya, karena dengan kita sering ketemu orang baru, ketemu tempat baru, otak kita bertambah sambungannya. Itulah yang bikin cerdas. Anak-anak juga begitu. Makanya mengapa kalau ada sekolah yang ya mengajarkan anak berganti-ganti tempat, tidak hanya di kelas saja, tetapi kadang di luar kelas, di halaman sekolah, itu bisa tambah cerdas anak-anak. Ya. Dan satu lagi, bukan hanya pintar dan cerdas, satu lagi apa? Beruntung. Apa Bu? Banyak orang pintar tidak beruntung, ya Bu? Nah, beruntung ini faktor doa. Ya. Jadi mau diapakan ini anak-anak dan murid-murid kita? Pintar, cerdas, dan kalau anak murid kita lihat biasa-biasa aja Bu, doakan supaya dia beruntung, ya. Itu kayak gitu. Nah sekarang, mulai kapan sebetulnya kita mulai membimbing atau mendidik anak-anak? Mulai kapan Bu? Mulai kapan? Siap. Cari pasangan dulu. Supaya anak ibu, keluarga ibu, Masya Allah, ini diasuh oleh orang tua yang amanah, maka cari pasangannya nggak boleh sembarangan ya. Iya, pantang cari pasangan di tempat-tempat yang bahaya. Ibu mana yang
Bapak-bapak tadi teman-teman laki-laki yang masih jomblo masih ada? Guru-guru yang masih jomblo masih ada. Iya, cari di tempat yang baik ya Pak. Siap. Gak usah cari di diskotik, karena kemungkinan besar ya pasti nanti calon istrinya seneng ajet-ajet, ajet gitu. Ya, nah setelah itu tentu di dalam rahim ibu juga sudah mulai ada pendidikan. Ya, kenapa? Karena dari otak, dari panca indera itu nih ibu ada namanya sistem saraf nih. Sistem saraf ini yang jalan di badan ini, ya, ke seluruh tubuh. Itu kerjanya kayak kabel listrik. Jadi apa yang dilihat lewat jalur listrik ini masuk ke otak, dan otak juga perintahkan lewat kabel listrik ini ke badan. Makanya kita bisa melakukan sesuatu. Ya, lewat kabel listrik bisa. Kerjanya sangat detail, sangat kompleks, masya Allah ya. Nah, ibu hamil ini selama ini kita tahunya apa yang dimakan dan diminum ibu hamil sampai ke janin lewat plasenta ini, nanti lewat tali pusat, nanti ini tersambung di pusernya janin, ya. Jadi janin sampai waktu tertentu makannya lewat tali pusat, ya. Tapi ternyata apa yang diucapkan, apa yang dilihat, apa yang didengar oleh ibu dan apa yang dilakukan oleh ibu, pesannya masuk juga ke janin. Lewat mana ini? Sistem saraf lewat sini, ya. Dan otak janin rupanya 2 pekan dalam rahim sudah terbentuk. Saraf-saraf itu. Jadi sudah merekam. Iya, pindah. Kan Makanya mengapa hati. masih ingat waktu kalau kita hamil banyak tantangannya ibu. Dilarang lihat yang jelek-jelek gitu. Mulanya kan Dilarang bukur ngomong sih kan. yang jelek-jelek gitu. Dilarang Pindah ngomong nukun yang hati jelek-jelek. bukur. Kalau terlanjur kita ngomong apa? Kalau ini terlanjur ngomong jelek-jelek, amit-amit cabang bayi gitu ya. Sama di Probolinggo juga gitu. Seluruh Indonesia berarti ya. Ya, jadi seperti itu. Maka mengapa ibu hamil ini selain makanannya harus yang baik-baik, ya, tetapi juga apa yang dikerjakan kan akan terekam di dalam otak janin, ya. Iya. Bukan hanya ibu, ternyata ayah juga.